Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Tentunya saya selalu berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan serta naungan keberkahan dan keberlimpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir kembali di channel saya, dan dalam video kali ini saya akan coba membahas tentang cara entry, exit, serta cancel trading plan jika menggunakan technical supply and demand. Untuk lebih lengkapnya silahkan tonton video ini sampai habis. Oke, di sini sudah saya siapkan chart AUD USD ya teman-teman, yang kebetulan plan ini atau area ini bisa mewakili 3 pembahasan kita, yaitu cara entry, exit, serta cancel sebuah trading plan. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini cukup jelas terlihat areanya, yaitu drop base drop, satu candle base ini jelas ya teman-teman. Dan kemudian kita menggunakan Fibonacci retracement. Ini hanya untuk mengukur risk reward ya teman-teman, bukan pure saya gunakan untuk golden ratio seperti itu, bukan. Ini hanya untuk mengukur risk reward yang pas. Jadi jarak entry proximal, biasanya disebut proximal, garis yang saya warna hitam ini, dengan garis stop loss, garis distal yang saya beri warna merah ini, itu jaraknya sama. Jadi antara garis hitam, garis merah, dan garis hijau TP1 saya ini lebar areanya sama. Saya gunakan hanya untuk itu sih kalau Fibonacci retracement ini, jadi biar pas angkanya. Oke, next. Setelah itu biasanya saya tidak akan berhenti di sini. Saya akan memberikan yang namanya buffer zone atau batas ruang gerak harga. Biasanya ada 2 cara. Teman-teman bisa boleh menggunakan daily ATR atau dengan fixed pips. Biasanya kalau saya sih langsung menggunakan fixed pips ya teman-teman. Kalau entry di H1 saya berikan buffer zone sebanyak 5 pips ditambah spread dari broker teman-teman. Bisa kita fixkan di angka 1 sampai 2 pips kalau spreadnya ya. Contoh seperti ini entry-nya kita presisikan saja di angka 67780 dan 68158 kita bulatkan ke atas biar mudah, jadi 68160. Ini biasanya saya lakukan teman-teman. Dan ditambah buffer zone sebanyak 5 pips plus spread saya biasanya gunakan 2 pips, berarti 70. 160 kita tambahkan 70 berarti 230. Boom. Seperti ini teman-teman. Jadi di sini sudah jelas sekali terlihat, jelas sekali terlihat titik entry kita di harga berapa, kemudian stop loss kita di harga berapa, TP1, 2, 3 sudah jelas, angka juga sudah tertera di sini teman-teman. Oke. Kalau kita menggunakan daily ATR boleh-boleh saja, silahkan, asal take actionnya konsisten ya teman-teman, jangan berubah-ubah. Kalau di sini ini sudah saya adjust teman-teman. Kalau entry di H1 saya gunakan 5% dari daily ATR. Kalau entry di H4 biasanya pakai 10% dari daily ATR. Tinggal mengganti pengaturan di sini, bisa 5 atau bisa 10. Saya gunakan 5 karena saya entry di H1. Oke. Kita lihat daily ATR 5%, daily ATR pada hari ini adalah 45 poin atau
kita bulatkan 5 pips lah, sama berarti teman-teman ya. 5 pips kita tambahkan 2 berarti 7 pips, kebetulan sama. Nanti kita coba cari kasus yang lain. Sudah jelas ya teman-teman? Entry di sini, exit ketika analisa kita salah adalah stop loss di garis merah ini, dan exit ketika trading plan kita berjalan sesuai analisa adalah teman-teman boleh pilih TP1 di sini, TP2 atau TP3 di sini. Sudah jelas ya? Next, kita lanjutkan menjalankan chart ini. Oke, EMA 200 sudah mulai keluar dari area yang saya blok warna merah ini. Dia terus turun dan touch garis TP1 saya. Harga tidak pernah kembali ke area sell yang kita blok warna merah ini. Dan dalam keadaan seperti ini biasanya trading plan tersebut saya cancel. Nah, sekarang berarti sudah jelas ya. Entry kita di sini, exit ketika analisa kita salah di sini, exit ketika benar adalah TP1, 2 dan 3. Boleh teman-teman pakai TP dengan rasio berapapun terserah, 4, 5 sampai 10 terserah, sesuai dengan risk pribadi teman-teman semua ya. Dan ketika keadaan seperti ini, kondisi seperti ini, sebuah trading plan akan saya cancel karena sesuai rules pribadi saya, ketika EMA 200-nya sudah menyentuh garis TP1, trading plan tersebut harus saya cancel. Kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan kemarin sebentar ya, kalau nggak salah di video kemarin, karena ketika nanti harga kembali dan bergerak di atas EMA 200, ini bisa jadi sudah ganti momentumnya sudah bukan lagi downtrend tapi menjadi uptrend. Jadi kalau ini kita pertahankan, kita sama saja dengan counter trend, dan itu saya nggak mau, saya pribadi nggak mau seperti itu. Mungkin nanti yang lebih expert bisa lebih expert dalam supply ini bisa kita counter trend, cuma ada rules-nya lagi teman-teman, dan itu beda. Nanti next sajalah kita bahas. Sekarang kita bahas yang simpel-simpel aja dulu. Dan kita coba di market crypto sebentar tadi. Oke, Bitcoin kalau nggak salah. Oke, bentar teman-teman. Bitcoin, yes, ini sudah saya marking areanya. Oke, sudah jelas ya teman-teman areanya. Saya blok warna merah ini. Kita kembali pasangkan Fibonacci retracement-nya, dan khusus Bitcoin saya akan gunakan daily HTR. Saya tidak pernah menggunakan fixed pips karena ya Bitcoin atau khususnya kripto pergerakannya cukup liar menurut saya, jadi agak riskan kalau menggunakan hanya fixed pips, apalagi 5 pips untuk buffer zone-nya. Jadi saya biasanya adjust menggunakan 5% dari daily ATR, atau teman-teman bisa gunakan 20% dari total lebar area ini untuk buffer zone di market crypto ya. Saya cari lebih simpel aja lah, gunakan 5% dari daily ATR. Di sini sudah jelas terlihat angkanya pada hari ini ketika saya melihat trading plan ini adalah sebentar 49,5. Langsung kita adjust di Fibonacci kita 49,5. Oke. 5 berarti ini 2, ini 28 tambah 49. 49 bentar, 9 berarti ini 7, ini 3 kita tambah 4 berarti 7. Oke. Seperti ini ya areanya. Garis entry kita
garis exit SL kita dan intip P 1, 2, dan 3. Coba kita jalankan chartnya. Teman-teman lihat, harga tidak pernah kembali ke area sell kita, dan sudah jelas trading plan ini harus kita cancel, teman-teman. Oke, kita coba lagi satu di market saham ya. Oh, ini sudah saya marking tadi. Oh ya, lupa. Kondisi yang harus kita sesuaikan ketika akan entry itu lebih baik dan lebih aman ketika wait. Bentar ya, teman-teman. Lebih baik dan lebih aman ketika posisi si EMA 200 ini itu sudah masuk ke dalam sell area atau buy area yang sudah kita marking, teman-teman. Jadi ketika kondisi ini EMA 200 yang sudah masuk ke dalam area ini, idealnya kita sudah diperbolehkan untuk entry, dan ini entry yang cukup konservatif ya, teman-teman. Ini biasanya saya lakukan. Dan dalam kasus BBNI ini tadi, sebentar, dalam kasus BBNI ini tadi, ini setupnya cukup agresif. Kenapa? Karena posisi EMA 200 masih cukup jauh dari area buy kita. Sorry, saya kasih warna hijau. Masih cukup jauh dari area buy kita. Ini dinamakan entry yang cukup agresif, kecuali si EMA 200 ini sudah berada di dekat area buy. Ini masih oke lah, bisa cukup konservatif karena ini masih terlalu jauh. Jika teman-teman mengambil plan seperti ini akan menjadi area yang cukup agresif. Saya pribadi biasanya menghindari plan seperti ini. Jadi saya akan tunggu si EMA 200 ini mendekat atau masuk ke dalam area, baru saya akan entry. Coba kita jalankan dulu. Wait, kondisi seperti ini biasanya saya baru akan entry. Kita masukkan Fibonacci retracement-nya, dan sekali lagi kita cari simple aja, kita pakai daily ATR aja ya. Ups, sorry teman-teman. Oke, dan daily ATR di sini adalah 10, jadi kita adjust. Jadi garis SL-nya kita kurangi 10, berarti di angka 40. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan chartnya sebentar. Dan harga tidak pernah kembali ke titik buy kita. Maybe ini akan kembali, teman-teman. Oh no, tidak, harga tidak pernah kembali ke area buy kita, dan si EMA 200 nya sudah menyentuh garis TP1. Ini idealnya kita cancel ya, teman-teman, trading plan-nya. Jadi seperti itu, teman-teman, penjelasan tentang teknik entry, exit, serta cancel trading plan jika menggunakan supply and demand. Dan di sini, nah, saya sudah siapkan ini sebentar. Saya hilangkan watermarknya dulu, dah ini. Di sini saya sudah menuliskan ada dua cara entry dalam supply and demand. Yang pertama adalah risk entry, dan yang kedua adalah confirmation entry. Bagaimana cara entry kedua teknik ini mungkin akan saya bahas di video yang berbeda, teman-teman ya, untuk mempersingkat waktu.
Jadi teman-teman tunggu sajalah, nanti saya buatkan video khusus tentang risk entry dan confirmation entry biar lebih jelas di video yang terpisah. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Saya Dimas Prastio pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.